Nah yang kadang-kadang ibadah kadang-kadang enggak, itu mungkin bisa nggak dapat gitu. Ustadz ngeliatnya ke arah saya lagi. Gitu. Yang dimaksud akan dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah amalan-amalan baik, Amalan atau baik. amalan soleh. Turun gitu Ustadz, di langit Ustadz. Kalau malam-malam itu Iya. terutama Ustadz ya. Nah, kadang-kadang kita suka berspekulasi. Wah, itu kayaknya ke arahnya rumah Ustadz itu gitu. Atau ke rumahnya si beliau itu, si Fulan gitu. Nah, apabila ada yang tadi malam saya melihat ini, Iya, melihat betul. Nah, itu biasanya itu 90% bahkan 99 adalah kebohongan saja. Catat malah. Karena itu ingin viral aja. Nah, gitu. itu deh Ustadz. Itu deh Ustadz. Kan sekarang zamannya gitu Ustadz. Dikit-dikit Iya. pengen viral Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar Ramadan, teman-teman. Aduh, ini tidak terasa ini adalah hari terakhir, teman-teman. Besok sudah Idul Fitri kalau ditetapkan sama Kementerian Agama. Kalau enggak nambah lagi sehari. Nah, teman-teman, untuk memastikan bahwa puasa di hari terakhir ini teman-teman bermanfaat dan juga maksimal. Nah, seperti biasa Korkal Siniar akan hadir dengan ustadz yang kompeten ya. Masih bersama saya di sini ada Ustadz Wahyu. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pengajar Ustadz ya, pengajar dosen di Universitas Islam Negeri apa sih Ustadz namanya Ustadz? Kok UINSI ya? UINSI. Saya juga nggak tahu. UINSI lah gampangnya lah ya. Sultan Haji Muhammad Idris. Iya, Aduh. betul. Nanti saya dimarahin lagi sama alumninya ini ya. Oke, beliau ini adalah pengajar atau dosen di UINSI. Jurusan apa Ustadz? Izin Ustadz. Saya itu ya ada ngajar ya di semester 1 2 itu bahasa Arab. Oh, Saya bahasa ngajar Arab. Ya termasuk kepesantrenan bahasanya juga ada karena mahasiswa itu ya pesantren kampus. Di semester 1 2 itu kan ada taklim, ada tahsin yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa sekalian saya perkenalkan diri ya. Siap. Jadi gini, saya itu kalau SK dosen tetap bahasanya itu saya justru di Widya Agama. Oh, Widya Agama. Widya Agama Mahakam Samarinda ya. Nggih. Saya di Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum Ustadz. Fakultas Hukum saya. Agak beda ya. Cuman saya mengajar hukum Islam dengan agama Islam. Masih masuk mengajar hukum Islam. Nah. Oke. Itu deh ya. Intinya beliau juga adalah apa namanya Ustaz?
penyuluh agama, Penyuluh agama. di kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Iya. Nah, pokoknya cocok lah kalau kita tanya-tanya tentang ke Ramadan ini gitu ya. Dari kemarin Ustaz, dari hari pertama bahkan saya tuh udah penasaran Ustaz sama satu hal ini gitu Ustaz. Kita kan selalu sejak kecil kita semua lah orang umat Islam pasti sudah tahu dengan yang namanya Lailatul Qadar gitu. Biasanya datang katanya di malam-malam ganjil Ustaz. Nah, masalahnya Ustaz, di Indonesia ini kan ada 2 penetapan Ramadan Ustaz, awal dan akhirnya. Ada di teman-teman Muhammadiyah, ada juga di NU atau pemerintah gitu. Bahkan ada yang lebih dulu gitu Ustaz. Yang sudah lebaran lah. Nah, ada yang sudah lebaran beberapa hari yang lalu gitu, yang katanya dapat telepon dari Allah gitu ya. Agak aneh juga dia. Nah, yang saya penasaran dulu Ustaz, gimana penentuan malam ganjilnya Ustaz? Kapan sih sebenarnya Lailatul Qadar itu turun? Nah, gimana tuh Ustaz? Baik, jadi sebagai perwujudan semangat baru di era digitalisasi saat ini, Bank Kaltim-Tara menghadirkan Digital Self-Service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara sebagai cara baru dalam menikmati layanan perbankan dengan teknologi yang tersedia. Calon nasabah atau nasabah dapat melakukan secara mandiri dengan digital self-service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara. Nasabah akan menikmati desain ruangan yang modern dan nyaman, proses layanan perbankan berbasis digital. Digital self-service layanan terminal perbankan Bank Kaltim-Tara dengan berbagai inovasi seperti CSM, Customer Service Mesin, layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, pergantian kartu ATM. Dengan layanan ini, calon nasabah atau nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja. Biar kita pahami bersama lah, artinya tidak keliru dalam memahami hal ini bahwa sesungguhnya tidak ada malam yang pasti. Tidak ada malam yang pasti. Bahkan tadi Rasulullah sendiri tidak pernah menyebut malam yang pasti itu. Jadi selama ini kalau kita berasumsi malam 21 atau malam-malam ganjil atau kan ada beberapa ulama yang justru kalau Ramadan itu dimulai hari Senin, maka dia akan malam ke-25 kayak gitu. Nah, ada yang gitu dan itu semua bagian daripada ijtihad saja sifatnya. Dalam arti dari pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki, mereka coba menyambungkan benang-benang merah itu, tapi dia tidak disebut langsung dalam bahasa Quran, tidak juga dalam bahasa hadis. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ada beberapa hadis Nabi yang menyebut carilah di malam-malam ganjil gitu. Spoilernya saja. Nah, itu yang kemudian akhirnya orang kita pokoknya 10, karena dia di hadisnya itu 2 lah. Satu, cari di 10 terakhir. Lalu di hadis yang lain Rasulullah mengisyaratkan dengan ganjil. Nah, apakah yang dimaksud oleh Nabi ini 10 terakhir malam ganjil di 10 terakhir atau di 10 terakhir itu lebih besar kemungkinannya, tapi peluangnya sama aja di malam ganjil sebelumnya dari malam pertama gitu. Sejak malam pertama bahkan. Gitu. Jadi intinya kesimpulan sebetulnya sih semua malam punya peluang akan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Semua malam punya peluang. Nah, bagi orang yang beriman sesungguhnya dia nggak membedakan malam. Artinya, ini yang penting nih Ustaz. Ya kan? Ibadah mereka tuh tetap aja tuh dijalani terus dari malam pertama, malam kedua nggak ada libur karena juga kita pernah sampaikan bahwa toh hal ini yang akan menjamin kita nanti bisa dipastikan dapat ampunan itu kan. Gitu. Itu dia ternyata teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa memastikan malam ganjil, malam genap, malam ganjil versi NU, malam ganjil versi Muhammadiyah. Adapun kemudian anggaplah kita lebih cenderung ke malam ganjil ya. Artinya orang-orang kita selama ini sudah kepikiran malam ganjil gitu. Sekarang di Indonesia sendiri kan ada tadi itu, ada perbedaan awal sehingga nanti antara ganjil genapnya pun jadi beda kan. Terus yang mana yang diikuti? Kalau dalam tafsir yang dimaksud malam ganjil oleh Nabi itu adalah malam di mana Al-Qur'an itu turun atau di tempat di mana Al-Qur'an itu turun. Berarti yang dihitung apa? Malam ganjilnya Mekah atau Madinah. Dia nggak masuk hitungan negara lain di mana Al-Qur'an itu turun.
di Mekah dan Madinah kan. Oke. Sehingga yang disebut malam ganjil yang dimaksud itu adalah malam ganjilnya Mekah Madinah. Oke. Itu dia. Berarti kalau di Indonesia, Mas Ustaz, berarti kalau di Indonesia mundur sehari Ustaz ya? Kan kita lebih dulu nih waktunya Indonesia Iya, Timur. dan kan kita sahur ya, kita sahur, coba aja mungkin ada yang punya saluran atau mungkin TV Mekah ya internet kan. Itu loh mereka Isya kan. Iya, betul. Gitu. Artinya ya kita lebih awal. Lebih awal. Dan sekali lagi kalau dalam tafsir yang dimaksud ganjil itu bukan ganjilnya NU, bukan ganjil Muhammadiyah, tapi ganjil di mana Al-Qur'an itu turun, yaitu di Arab, Mekah Madinah. Berarti izin Ustaz, ini saya mau cocokologi nih Ustaz. Berarti bisa jadi orang Indonesia tuh lebih dulu dapat Lailatul Qadar gitu Ustaz. Iya. Benar. Dan ginilah, orang dapat Lailatul Qadar tuh mungkin selama ini yang kita pikirkan apa? Nah, ini Ustaz. Izin Ustaz lah. Yang saya bayangkan ketika ada seseorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah wajahnya bersinar. Wah. Oke. Kalau kayak saya berjerawat nih kayaknya susah nih Ustaz. Wajahnya bersinar, kemudian menjadi orang yang sangat baik kemudian. Atau gitu atau enggak Ustaz? Sebenarnya. Oke, jadi begini. Pertama, memastikan orang ini benar-benar dapat Lailatul Qadar atau betul. tidak itu ciri-cirinya Ustaz. kan kelihatannya sulit. Dan dia tidak mesti ada tanda-tanda khusus. Ya mohon maaf, saya lah di usia berapa dulu anak-anak pernah heboh berita kan ya ada orang dapat Lailatul Qadar gitu kan. Bahkan katanya kita Samarinda itu pernah tahu 2000 berapa ya. Katanya pernah ada di daerah Lojanan. Oh iya betul saya pernah dengar. Ya, saya pernah dengar itu. Tapi saya kan aslinya Banjar. Saya dulu di Kalsel, sekolah saya di Kalsel sempat. Saya tinggal orang tua di Kalteng. Nah, saya belum ke Samarinda pada saat itu. Tapi berita itu sampai Ustaz ya? Enggak, pas saya sudah di Samarinda lalu saya dapat berita itu. Jadi katanya orang yang dapat Lailatul Qadar ini dia melihat cahaya atau rumahnya tiba-tiba bercahaya betul dan lain sebagainya. Dan hanya dia aja yang dapat gitu kan. Padahal proses Lailatul Qadar itu kan Lailah itu artinya malam. Qadar itu bisa dimaknai sebagai kemuliaan. Malam yang mulia berarti. Malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Lalu siapa yang bisa dapat? Siapapun yang beribadah malam itu. Siapapun yang beribadah malam itu. Tentu saja dengan sungguh-sungguh Ustaz ya. Iya, artinya ibadah sekecil apapun yang dilakukan malam itu lalu dia dilipat gandakan khairum min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Makanya tadi orang yang beriman itu pasti dia pasti dapat tiap tahun Lailatul Qadar karena dia ibadahnya terjaga dengan baik. Nah, yang kadang-kadang ibadah kadang-kadang enggak itu mungkin bisa nggak dapat gitu. Ustadz ngeliatnya ke arah saya lagi. Gitu. Jadi dan inilah orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak mesti mereka yang di masjid. Tidak selalu Ustadz. Tidak. Kalau di masjid memang sudah karena mereka beribadah ya. Kita yang di rumah pun peluangnya sama. Bahkan mohon maaf, misalkan kita lagi di luar di mall bahkan bisa saja. Ketika ada ibadah yang dilakukan di sana, ya tetap dia akan dihitung peluang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini saya beneran tertarik nih Ustaz. Kalau lagi di masjid, mungkin ya i'tikaf, mungkin tadarus, mungkin sholat sunnah. Kalau di luar rumah gimana? Di luar masjid, ibadah-ibadah apa Ustaz yang kira-kira bisa dilakukan? Jadi di luar rumah itu kan sesungguhnya gini lah, cuman kita orang awam ini jarang. Kan ada orang yang hampir setiap dia diam atau kemudian dia tidak ada interaksi dengan sama manusia, lalu zikir yang dibacanya. Dia atau dia gini aja lah. Dia melihat sesuatu yang dia paham bahwa ini sesungguhnya tidak layak untuk dilihat. Lalu kemudian dia beristighfar kan. Dan ini bagian ibadah. Itu bagian dari ibadah. Coba. Sesungguhnya luas sekali ya rahmat Allah ini. Artinya semua orang punya peluang yang sama dapat nilai kebaikan itu. Nah, yang nggak ingat sama sekali ini yang memang payah. Nah, sulit sudah kalau kayak gitu. Itu dia. Saya jadi ingat diri sendiri, Ustaz. Nah, itu dia teman-teman ya. Berarti artinya bahwa tidak ada malam yang pasti. Kemudian tidak harus orang yang ada di masjid. Di rumah pun bisa, bahkan di luar rumah pun juga bisa. Selama tadi melakukan ibadah yang
fokus dan konsisten tadi Iya, Ustaz ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, saya juga pernah dapat informasi begini Ustaz. Saya mau sekalian mau konfirmasi dan rasanya hal ini tuh juga menjadi pertanyaan banyak orang. Ada yang pernah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya turun kepada orang yang beribadah, Ustaz. Orang yang sedang bermaksiat ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka maksiatnya itu dikalikan menjadi 1000 bulan. Apakah betul seperti itu atau enggak, Ustaz? Baik secara nas atau secara dalil tidak ada khusus seperti itu. Oke. Dalam arti yang dimaksud akan dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan itu adalah amalan-amalan baik atau amalan soleh. Tapi tidak mustahil jika malam itu ada kemaksiatan, ada dosa yang dilakukan lalu dihukum juga lebih berkali lipat. Artinya mungkin sekali, tapi secara dalil khusus tidak menyebut itu. Yang ada menyebutkan tentang amal soleh, amal-amal baik yang dijalani, yang dia akan ditingkatkan kebaikan pahalanya. Gitu. Oke, itu. Jadi tapi intinya berhati-hati gitu saja. Intinya berhati-hati, tapi jangan pula kalau begitu aman aja kan. Akhirnya nggak apa-apa, berarti enggak juga, karena tadi mungkin sekali sebagaimana kita Ramadan ya paham bahwa di Ramadan ini pahala dilipat gandakan, maka dia akan berbanding lurus dengan dosa yang dilakukan kan gitu. Dosa dilakukan maka juga akan dilipat gandakan dosa itu gitu. Nah, tapi sekali lagi kalau bicara tentang Lailatul Qadar tadi, dia bicaranya tentang amal soleh, amalan-amalan baik yang akan dilipat gandakan. Amalan baik yang akan dilipat gandakan. Ustaz, nah kalau tadi soal yang bercahaya-cahaya dari Ustaz. Nah, sekalian nih. Kan kadang-kadang tuh kita suka lihat sesuatu yang turun gitu Ustaz di langit Ustaz. Kalau malam-malam itu terutama Ustaz ya. Nah, kadang-kadang kita suka berspekulasi, wah itu kayaknya ke arahnya rumah Ustaz itu gitu. Atau ke rumahnya si beliau itu, si fulan gitu. Nah, apakah yang seperti ini itu sudah pernah dibahas di zaman Rasul? Sudah pernahkah ada riwayat-riwayat tentang ini gitu Ustaz? Yang tanda-tanda alam begitu Ustaz? Lailatul Qadar. Iya. Memang ada beberapa yang diberikan penampakan bahasanya. Penampakan. Nah, dalam arti Allah ingin benar-benar memberikan isyarat bahwa dia ini atau malam itu adalah malam di mana disebut malam kemuliaan tersebut. Ya, lalu ada beberapa orang yang Allah beri kesempatan menyaksikan tiba-tiba ada cahaya, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak biasa. Mungkin memang bisa dan ulama kita banyak yang gitu. Hanya memang dalam prinsipnya dalam Islam dia sebetulnya tidak dibicarakan. Gitu. Jadi itu benar-benar akan menguatkan keimanan dirinya dan mempertebal keyakinannya bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang diinformasikan di Al-Quran itu benar-benar ada, dan pasti orang seperti itu akan merasa keimanannya akan jauh lebih baik. Nah, apabila ada yang tadi malam saya melihat ini, betul. Nah, itu biasanya itu 90% bahkan 99 adalah kebohongan saja. Catat malah. Karena itu ingin viral aja. Nah, itu dia Ustaz. Itu Ustaz. Kan sekarang zamannya gitu Ustaz. Dikit-dikit pengen viral Ustaz. Bahkan bisa jadi saat inilah di mana mungkin sudah banyak hanya settingan. Ya kan sudah disiapkan dari awal alur-alur gitu. Oke. Pak, saya kan dulu juga dapat informasi yang di Kalsel. Di Tabalong kabupatennya Tabalong, Kalua dia. Itu ternyata dia kerjasama. Siapa misalkan nih kita nih, lalu saya yang nanti akan diinformasikan dapat Lailatul Qadar. Nah, masnya itu nanti yang akan nyebar berita. Lalu apa yang didapat? Yang didapat adalah materi duniawi. Kan nanti orang-orang ketika diviralkan nih, bahwa nih Ustadz ini dapat Lailatul Qadar karena beliau melihat ini. Kan orang-orang ramai datangan tuh. Ada yang sudah saya jadi tukang parkir ya. Kan kemarin kejadiannya gitu. Jadi yang tukang parkir sudah ini. Nah, ada orang yang terlibat dalam kesepakatan buruk ini, yang dia dapat bagiannya itu kurang, dapat jatahnya. Akhirnya dialah yang bongkar.
Nah akhirnya kan ketahuan tuh Iya. bahwa memang ada kerjasama beberapa orang yang memviralkan, yang memang menyebarkan itu. Apalagi kayak ini misalkan nih kan, mungkin sekali. Iya, Nanti saya yang diviralkan kan, orang-orang namanya datang ke saya tuh. Iya. Namanya datang ke saya. Oke. Jadi ada yang pada saat itu karena dia di kampung kan, Nggih. di kampung pada saat itu yang tiba-tiba menjadi pedagang dadakan itu ramai itu di sekitaran rumah beliau karena ramai sekali orang datang. Nah kelemahan masyarakat kita ini terlalu cepat percaya dengan hal kayak gitu. Itu di awal. Tuh, dengerin Ustaz nih. Betul. Jangan gampang percaya Ustaz ya. Ya betul. Artinya karena kata Ustaz tadi 99,9% kalau ada yang cerita Ustaz ya. Cerita itu dia adalah sebuah kebohongan gitu. Sebuah kebohongan. Waluh itu aja. Betul. Waluh. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi yang pasti adalah tadi tidak ada malam yang pasti kapan Lailatul Qadar turun. Tapi ciri-cirinya tadi saja. Kemungkinan adalah di 10 hari terakhir dan kemungkinan ada di malam ganjil. Dan malam ganjilnya kata Ustaz tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadis-hadis ya. Ada di malam di mana Al-Qur'an turun, yaitu di Mekah, patokannya ada di Mekah gitu ya. Ketika di Mekah sudah mencapai malam ganjil, malam 17 berarti di kemungkinan itulah ada kemungkinan datang Lailatul Qadar. Itu dia teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pembahasan yang cukup cukup filsafat ya bahasanya ya. Karena bubuhanmu aja sholat tarawih kada. Tapi yang paling penting ya kita berdoa mudah-mudahan Ustaz ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi sama Ramadan dan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dari hari ini, kemarin dan kemarinnya lagi bisa diamalkan dan teman-teman bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Itu dia Ustadz. Nah, terakhir nih Ustadz, saya mau minta nasihat nih Ustadz. Karena ini episode terakhir penutup dari Korkal Siniar Ramadan. Saya minta nasihat dari Ustadz supaya atau barangkali doa juga Ustadz buat teman-teman yang menonton Korkal Siniar dari episode pertama sampai dengan yang keberapa nih Jan? Ke-10 ya di akhir Ramadan, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Dan nasihat apa kira-kira Ustaz yang bisa kita lakukan supaya Ramadan kita maksimal? Kalau di bahasan-bahasan awal kemarin kami adalah menjalankan Ramadan sesuai dengan panduan Al-Qur'an. Gimana Ustaz? Baik, jadi sebagai bahan renungan lah buat kita bersama. Sesungguhnya kan Ramadan tahun ini, Ramadan 2024 ya. Itu kalau kita mau renungi bersama, ini loh bukan merupakan Ramadan pertama bagi kita kan. Bahkan bisa jadi sudah Ramadan yang kesekian kali ya, tergantung umur masing-masing. Anggaplah. Masnya umur berapa? Saya 28 Ustaz. 28 ya. Enggak. Iya 28, 29. 29. Antara itu Ustaz. Oke. 10 tahun pertama kita masa anak-anak, masa kanak-kanak ya kan. Oke, dikurangi masa 10 tahun pertama berarti setidaknya ada 18 tahun. Wow. 18 tahun berarti 18 kali loh. 18 kali Ramadan. Ya, betul. Nah, ini harusnya jadi renungan. Kenapa? Karena kalau dilihat sejarah, Nabi Muhammad itu hanya 9 kali. Nabi Muhammad loh ketemu Ramadan. Hanya 9 kali. Puasa bulan Ramadan tuh hanya 9 kali. Wow. Karena kan kewajiban puasa Ramadan ini itu pas Nabi sudah pindah ke Madinah. Nah, namanya Ba'dal Hijrah. Setelah Nabi hijrah kan. Dan waktu Nabi tahun pertama di Madinah itu belum ada puasa bulan Ramadan. Belum turun ayat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu belum ada. Belum turun tuh ayat itu. Oke. Nah, tahun pertama Nabi tidak menjalani puasa Ramadan karena memang nggak ada perintahnya. Lalu turun tahun kedua. Nah, begitu tahun kedua di bulan Sya'ban tepatnya bulan Sya'ban ayat itu turun, Al-Baqarah 183 itu. Oke. Semenjak itu Rasulullah sampaikan ke para sahabat, lalu mereka berpuasa dan Nabi juga menjalani puasa tuh sampai beliau wafat tahun 11. Kan tahun kedua. Nggih. Tahun ke-11 bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat. Belum ketemu Ramadan lagi. Makanya dihitungnya hanya 9 tahun. 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan aja. Wow. Nabi loh. Berarti saya lebih banyak dari Nabi. 2 kali lipat sudah saya. Betul, 2 kali lipat dengan usia segitulah. Okay. Apalagi kemudian usia saya hari ini saya lihat kemarin datanya di itu 3 bulan usia saya hari ini. Berarti lebih banyak lagi. Dan ada orang yang di atas kita kan di usia-usia itu.
puluhan kali mereka sudah ketemu Ramadan. Nah, yang saya ingin sampaikan itu adalah begini. Loh, harusnya kita menjadi sebuah menjadi renungan bersama bahwa kita ini sudah puluhan kali ketemu Ramadan. Kalau dengan puluhan kali ini tidak juga dosa-dosa kita diampuni, tidak juga pahala kita terlalu banyak, lalu harus menunggu berapa puluh kali lagi kan? Jadi prinsipnya tuh begini, berpikir saja bahwa ini Ramadan terakhir bagi kita. Oke, nggak masalah, kita ridha dengan ketentuan Allah. Seandainya Allah takdirkan ini menjadi Ramadan terakhir kita tahun inilah 2024. Tapi permintaan kita ke Allah, ya Allah, kami tidak masalah seandainya ini Ramadan terakhir kami, tapi kami berharap dosa kami di Ramadan ini benar-benar Kau ampuni. Kan tujuan kita kan untuk hidup ini, untuk dapat ampunan itu kan, agar nanti kehidupan kita selanjutnya kita tidak menderita gitu. Nah, jadi ya anggaplah sebagai renungan juga untuk kita bersama bahwa ketika sahabat dan orang-orang saleh itu di akhir-akhir Ramadan mereka justru lebih banyak menangis, bersedih karena mereka ya tadi antara risau benar nggak diampuni dosa tahun ini, dan tahun depan belum ada kepastian untuk dapat ketemu Ramadan. Nah, jadi mudah-mudahan kita bersama akhirnya di akhir Ramadan ini betul-betul memohon ke Allah bahwa ya Allah, kami tidak Engkau jamin ketemu Ramadan tahun yang akan datang, tapi kami minta Ramadan ini benar-benar menghapuskan dosa kami. Nah, dan mudah-mudahan Allah ijabah doa itu. Ramadan tahun depan tetap saja kita bermohon, artinya ini bagian daripada upaya yang bisa kita jalani. Ya kita berharap Ramadan tahun berikutnya kita dipertemukan lagi. Tapi seandainya tidak, ya kita rela, kita ridha bahwa dosa kita telah diampuni. Saya rasa itu cukup penting dalam kehidupan kita hari ini. Oke. Saya speechless teman-teman. karena baru ini fakta yang sesuatu yang mungkin belum jarang kita pikirkan gitu, bahwa ternyata selama ini Ramadan yang dijalani Rasulullah tuh hanya 9 tahun gitu Ustaz ya. Betul. Oke. Nah, itu pentingnya belajar sirah nabawi Ustaz ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz dan semua Ustadz yang kita hadirkan di sini bisa membantu teman-teman untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan maksimal. Dan yang paling penting adalah memanfaatkan momentum Ramadan sebagai waktu untuk menghapuskan dosa-dosa kita supaya kita bisa mendapatkan la'alakum tattaqun derajat takwa itu. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya dan berikutnya gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz sudah menemani teman-teman sobat cerdas semua selama 4 episode ya Ajar ya. 4 episode. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga Ustadz sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Korkal Sinar Ramadan tahun depan Ustadz. Amin, insyaallah. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya dari lembaga Amil Zakat Kita Bersama Kota Samarinda yang sudah membantu kami untuk menghadirkan ustadz-ustadz di studio Koran Kaltim. Dan yang paling penting juga terima kasih kepada PT BPD Kaltim Kaltara atau Bank Kaltim Tara yang sudah mensponsori acara ini hingga bisa tayang ya sepanjang Ramadan untuk menemani sobat cerdas dan pembaca Koran Kaltim dimanapun Anda berada. Dan saya mewakili kerabat kerja, ada editor dan juga videografer di balik layar ya, Mas Muhammad Fajar, dan juga seluruh tim Koran Kaltim menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran Idul Fitri. Mohon maaf juga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama sepanjang Korkal Senior Ramadan ini. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti berita terbaru dan ter-up-to-date di Koran Kaltim yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, atau juga di portal media korankaltim.com, pusaranmedia.com, dan seputarfakta.com. Teman-teman juga bisa mengecek informasi terbaru lainnya melalui Instagram kami di @korankaltim.com. Sekali lagi terima kasih. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana semua suara bisa didengar, di
semua